Universitas Sumatera Utara dan Sekolah Tinggi Teologi Sumatera yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan mahasiswa, khusus Perdata yang Tuhan berkatilah kegiatan kami ini. Engkau membuka hati. Terima kasih sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak leader telah memberikan waktu dan tempat supaya kegiatan adik-adik kita ini dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan penyuluhan hukum perdata tentang urgensi perjanjian pranikah sebagai upaya membangun kesadaran hukum dan perlindungan harta kekayaan dalam perkawinan bermanfaat bagi kita semua. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita akan melakukan yang namanya penyuluhan hukum perdata, di mana dalam hal ini kami mengangkat suatu tema, yaitu berkaitan dengan perjanjian pranikah, urgensi perjanjian pranikah. Apa yang dibutuhkan nanti, ya boleh berurusan nanti dengan kami juga, apakah kira-kira bagaimana untuk mendukung acara kita ini sampai selesai nanti. Pasti ada laporan-laporan yang naik ke kampus juga, ini juga sangat mendukung juga ya. Nah, teman-teman kita bisa lihat di slide bahwasannya di sini perjanjian pranikah adalah suatu perjanjian atau suatu kontrak yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan. Jadi sebelum pernikahan dan mengikat kedua belah pihak calon yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan itu dilangsungkan. Jadi biasanya kalau seandainya kita tidak mengkaitkan atau tidak mengkontekstualisasikan ke dalam regulasi atau kebijakan yang sudah diatur oleh negara ini seperti itu. Dan itu sebenarnya poin pembahasan kita pada hari ini. Jadi saya akan berusaha untuk menjelaskannya dalam bahasa yang mudah dimengerti seperti itu. Jadi kita santai aja supaya mudah dimengerti dan dicerna seperti itu. Oke, yang pertama payung hukumnya ada di KUH Perdata itu syarat sah perjanjian. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau seandainya kawan-kawan punya yang namanya kitab undang-undang hukum perdata, atau nanti bisa di-download juga dalam PDF, cari aja di Google itu ada. Nah, itu nanti teman-teman akan melihat di dalam pasal 1320 KUH Perdata itu ada mengenai dengan syarat sahnya suatu perjanjian. Jadi suatu perjanjian itu bakal sah atau dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam KUH Perdata tersebut. Nah, itu ada 4 syarat-syaratnya. Yang pertama itu ada kesepakatan para pihak. Nah, itu maksudnya seperti apa gitu. Jadi kesepakatan para pihak dalam artian di dalam tindakan ya ada persesuaian di dalam kehendaknya bahwasanya para pihak itu sepakat tanpa adanya dorongan atau paksaan dari pihak lain. Jadi suatu perjanjian itu tidak sah. Contohnya misalkan perjanjian jual beli ada paksaan atau intimidasi dan lain sebagainya, itu tidak sah perjanjian itu. Kesepakatan artinya adalah adanya itikat baik daripada kedua belah pihak. Mereka sepakat bahwasanya dipertemukan melakukan perjanjian tanpa adanya paksaan atau dorongan apapun seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas menjadi yang tak kalah penting, yaitu tentang klausula dalam perjanjian pranikah. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Saya David Arfauta Gaul dari semester 7 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sama dengan rekan-rekan panitia yang lainnya. Adapun klausula dalam perjanjian pranikah itu, yang mana perjanjian pranikah ini berasal dari kata janji, yang mana kalau kita tahu janji itu selama kedua orang itu mengikatkan dirinya atau setuju untuk melakukan tentang sesuatu hal. Nah, yang pertama yaitu klausula pemisahan harta bawaan. Yang mana klausula pemisahan harta bawaan di sini berarti bahwasannya harta bawaan atau harta yang menjadi milik pribadi sebelum dilakukannya pernikahan terkait baik itu seperti rumah, tanah ataupun dalam wujud uang. Wah, kurang kuat nih Kak Elizabeth. Sekali lagi dong Kak. Shalom semua. Nah, sebelum kita mulai ice breaking dulu, kita perkenalan dulu lah ya. Yesus, jalan sepanjang setiap hari.
akan dibagi menjadi satu kelompok. Jadi kita bakal coba hitung simulasi kelompoknya aja, bisa dari sini misalnya, dari abang. Nama sama aku dibikin kan nama aku Dermawati Sidoarjo, biasa dipanggil Derma, aku semester 5. Oke, kita langsung aja ya guys. Kita buat komitmen aja, komitmen direct. Itu yang tadi jauh. Kan di sini Perjanjian pramuka. Iya. Enggak, kata-katain langsung jawaban. Lihatnya sudah. Oke, dari Kak Marisa sudah. Sudah. Perjanjian pranikah. Oke. Baik, sebelumnya saya sapa kita semuanya, Shalom. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh moderator kami, yaitu Bang Jack. Iya, kami dari kelompok Gemes, ya. Kami dari kelompok Gemes dan Kendal Manis maksudnya, ya. Yang pertama, apa itu perjanjian pranikah dan mengapa keberadaannya penting dalam hukum perkawinan di Indonesia? Jawaban kami adalah pranikah itu adalah kesepakatan dari kedua belah pihak yang dibuat sebelum berlangsungnya akad nikah yang mengikat kedua belah pihak. Lantas pertanyaan berikutnya, mengapa perlu? Agar tidak terjadinya konflik dari kedua belah pihak apabila terjadinya perceraian. Pertanyaan kedua, apakah aset butik milik Dina bisa dianggap harta bersama dalam kasus ini? Jawabannya, yes, bisa. Karena melaksanakan perjanjian pranikah, perjanjian pranikah disebabkan si suami mendengarkan pendapat dari temannya. Oke, saya ulangi. Bisa karena belum melaksanakan perjanjian pranikah, disebabkan si suami mendengarkan pendapat dari temannya bahwa ketika melaksanakan pranikah, maka suami dianggap tidak percaya pada istrinya. Nomor 3, mengapa banyak pasangan masih menganggap perjanjian pranikah tabu atau tanda ketidakpercayaan? Yang pertama, karena tidak adanya pemahaman mengenai pranikah. Dan yang kedua, saling mempercayai satu dengan yang lain. Pertanyaan nomor 4, oke, maafkan dulu kami ya. Tulisan juga gini deh kan tulisan. Ya, maaf ya Oke, lanjut. Ya. Jadi Dewan Juri, pertanyaan nomor 4, kapan waktu yang tepat untuk membuat perjanjian pranikah? Dan jika pasangan yang sudah menikah, apakah tetap bisa membuat perjanjian seperti ini menurut hukum? 2 bulan sebelum melakukan pernikahan menurut hukum. Lalu jawabannya bisa dengan alasan status yang jelas. Nomor 5, jika kamu di posisi si Dina, apa langkah yang bisa kamu ambil untuk melindungi usahamu tanpa menyinggung perasaan pasanganmu? Yang ke-1, menjadi investor. Nomor 2, fokus mengembangkan usaha butik istrina.
dan sama-sama membayar atau mencicil utang pasangannya atau suaminya ya. Saran, mari membuat pranikah dan perjanjian kepercayaan suami dan istri. Ulangi, mari membuat pranikah dan sama-sama membangun kepercayaan suami dan istri. Kesimpulan, pranikah itu sangat penting untuk masyarakat. Terima kasih. Oke, semuanya salam teman-teman. Kurang semangat, salam. Baik, kami berdiri dari kelompok 2. Kami ingin menyampaikan setiap pemahaman kami mengenai kasus yang sudah kami terima. Oke, untuk pembacaan daripada pemahaman kami itu boleh disampaikan oleh saudara Eben Simanora. Berikan tepuk tangan kepada saudara Eben Simanora. Oke, baik, saudara-saudara, terima kasih. Dari pertanyaan yang sudah diberikan oleh panitia tadi, kami menjawab yang pertama adalah bahwa apa itu perjanjian pranikah dan mengapa beradanya penting dalam hukum perkawinan Indonesia. Nah, kalau menurut kami perjanjian pranikah itu adalah kesepakatan terhadap kedua belah pihak yang keberadaannya adalah untuk melindungi hak-hak masing-masing dari kedua pasangan. Jadi berdasarkan kasus tadi kami menemukan ternyata ada penyelewengan hak antara kedua pasangan tadi, di mana seharusnya Dina tidak ikut terjerat dalam hukum, tapi dia diikutkan. Makanya penting untuk membuat perjanjian pranikah di awal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah aset butik milik Dina bisa dianggap harta bersama dalam kasus ini? Menurut kami tidak. Karena dari awal Dina yang membangun, Dina yang memulai usaha butiknya itu. Jadi bisa dikatakan itu adalah milik pribadinya. Namun karena sudah menikah, terpaksa harus dikatakan harta bersama. Namun dan yang ketiga adalah mengapa banyak pasangan masih menganggap perjanjian pranikah tabu atau tanda ketidakpercayaan. Yang pertama itu menurut kami adalah itu karena adat istiadat dan stigma dari masyarakat. Nah, siapa tadi si Raffi meminta pendapat dari teman-temannya. Itu berarti stigma di dalam masyarakat itu menganggap perjanjian pranikah itu adalah sesuatu hal yang tabu. Kemudian juga ada dorongan dari dirinya, dia berkata bahwa dia merasa kalau dia membuat perjanjian pranikah ini, maka si Dina terkait pasangannya, dia merasa bahwa dia tidak percaya, si Raffi tidak percaya dengan pasangannya. Itu yang kami buat alasannya. Kemudian yang keempat, kapan waktu yang tepat untuk membuat perjanjian pranikah? Ya sebelum nikah, namanya juga perjanjian pranikah, sebelum nikah. Kemudian jika pasangan yang sudah menikah, apakah tidak bisa membuat perjanjian seperti itu? Seperti ini menurut hukum, menurut kami, menurut kelompok kami bisa. Tapi kalau melihat kasus tadi ya masih memungkinkan, tapi ya hasilnya harus dirampas karena waktunya sudah terlambat. Kemudian juga jika kamu di posisi Dina, apa langkah yang bisa kamu ambil untuk melindungi usahamu tanpa menyinggung pasangan? Menurut kami ya tetap membuat kesepakatan perjanjian pasca nikah dengan pasangan. Enggak, pasca nikah. Karena sudah selesai menikah. Jadi kalau pranikah lagi, ulang lagi nikah nanti. Jadi itu menurut pendapat dari kami, dan juga kami membuat kesimpulan di sini yang akan disampaikan oleh saudara Bang David Halawat. Dari kelompok kami terkait tentang kesimpulannya, kita beranjak dari kasusnya dulu. Terkait dari kasus pernikahan Raffi dan Dina, perjanjian pranikah dibuat untuk meminimalisir permasalahan rumah tangga mereka. Namun perhatikan dicatat ini, namun adanya perjanjian pranikah tidak menjamin keutuhan rumah tangga.
jika kita berpikir bahwasanya kenapa bisa ada pranikah itu, perjanjian pranikah, itu dilatar belakangi dari persoalan-persoalan rumah tangga yang semakin besar. Maka ada solusi yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan, yaitu peraturan perjanjian pranikah. Menurut kelompok kami, perjanjian pranikah itu baik, tetapi tidak jaminan keutuhan keluarga. Jaminan keutuhan keluarga dari sudut pandang teologi, yaitu duduk dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena apa yang disatukan oleh Tuhan tidak dapat dicampurkan oleh manusia. Jadi begini. Oke, baik, kami dari kelompok 3 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama. Dibacakan soal oleh Ramot. Baiklah, pertanyaan pertama, apa itu perjanjian pranikah dan mengapa keberadaannya penting dalam hukum perkawinan di Indonesia? Menurut kami bersama, pra-perjanjian ialah perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau istri sebelum pernikahan untuk menjaga aset atau harta kedua belah pihak serta untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban calon suami atau istri. Baiklah, pertanyaan nomor 2, apakah aset butik milik Dina bisa dianggap harta bersama dalam kasus ini? Menurut kami bersama, ya, karena mereka tidak membuat perjanjian pernikahan yang memisahkan harta atau aset masing-masing. Nomor 3, mengapa banyak pasangan masih menganggap perjanjian pranikah tabu atau tanda ketidakpercayaan? Karena menurut kami masih banyak orang yang menganggap bahwa perjanjian pranikah itu menunjukkan ketidakpercayaan disebabkan karena pasangan menunjukkan ego masing-masing. Pertanyaan nomor 4. Dan juga banyak yang beranggapan bahwa setelah menikah mereka sudah menjadi satu, begitu juga dengan harta aset mereka masing-masing dan juga sebagai hukum lisan bisa berubah. Pertanyaan nomor 4, kapan waktu yang tepat untuk membuat perjanjian pranikah? Dan jika pasangan yang sudah menikah, apakah tetap bisa membuat perjanjian seperti ini menurut hukum? Nah, menurut kami, pertanyaan nomor 4, waktu yang tepat adalah sebelum menikah. Pasangan yang sudah menikah tetap bisa membuat perjanjian, nah itu disebut sebagai pasca nikah. Menurut alasan kami mengatakan ini dapat dilakukan, itu menurut putusan MK nomor 69/PUU nomor 8/2015 yang berisi atau mengatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan itu berlangsung sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pertanyaan nomor 5 terakhir, jika kamu di posisi Dina, apa langkah yang bisa kamu ambil untuk melindungi usahamu tanpa menyinggung pasangan? Nah, karena kami adalah mahasiswa-mahasiswa yang belajar tentang agama dan teologi, maka langkah pertama yang kami ambil adalah menerima dengan lapang dada setiap permasalahan yang terjadi dan membantu suami, karena dalam posisi Dina kami akan membantu suami dalam memecahkan masalah. Namun untuk selanjutnya pihak dari istri yaitu Dina harus membuat perjanjian dengan suami yaitu Raffi untuk memisahkan aset agar jika masalah seperti ini terjadi lagi atau terulang lagi tidak ada pihak yang dirugikan. Oke. Yang menjadi kesimpulan menurut kelompok kami yaitu, dengar ya, ayo buat perjanjian pranikah karena itu sangat penting untuk menjaga suatu hubungan pernikahan. Sekian dan terima kasih. Kelompok 4, wiu 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 wiu, mantap Baik, kami di sini akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, apa itu? Mungkin bisa dikasih mic satu lagi, Kak?
Totalitas tanpa batas. Terima kasih. Bangga paling sama mana? Yang pertama, apa itu perjanjian pranikah dan mengapa keberadaannya penting dalam hukum perkawinan di Indonesia? Dari kami adalah nomor satu, perjanjian antara kedua belah pihak yang berlangsung sebelum pernikahan dan pada saat pernikahan berlangsung. Lalu untuk melindungi harta pribadi, mencegah pertengkaran apabila ada perceraian. Yang kedua, apakah aset butik milik Dina bisa dianggap harta bersama dalam kasus ini? Wah, ini nilai plus ini. Yang kedua, tentu bisa karena tidak ada perjanjian pranikah. Pertanyaan yang ketiga, mengapa banyak pasangan masih menganggap perjanjian pranikah tabu atau tanda ketidakpercayaan? Ada perspektif bahwa perjanjian pranikah dibentuk karena ada kemungkinan perceraian. Yang keempat, kapan waktu yang tepat untuk membuat perjanjian pranikah? Dan jika pasangan yang sudah menikah, apakah tetap bisa membuat perjanjian seperti ini menurut hukum? Sebelum menikah, saat menikah dan setelah menikah. Tapi setelah menikah namanya bukan pranikah lagi, tapi tetap namanya perjanjian. Tapi pasca menikah, perjanjian pranikah bisa dibuat setelah menikah dan juga bisa membuat perjanjian pasca menikah dan harus disetujui oleh notaris. Iyalah. Cut. Jika kamu di posisi Dina, apa langkah yang bisa kamu ambil untuk melindungi usahamu tanpa menyinggung pasangan? Melapor kepada notaris dan meminta persetujuan dan membuat pasca pernikahan agar ketika adanya kebangkrutan kembali tidak akan ada perkelahian. Sekian. Kesimpulan. Nah, yang menjadi kesimpulan kami, pentingnya pengetahuan mengenai perjanjian pranikah, memahami hukum perdata untuk melindungi kedua belah pihak dan pertengkaran yang terjadi. Sekian dari isi presentasi kami. Terima kasih. Baik, saya sapa kita semua shalom. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5. Baik, kami persilakan buat. Ya, jadi kami akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan di sini. Ada 5 soal. Yang pertama, apa itu perjanjian pranikah dan mengapa keberadaannya penting dalam hukum perkawinan di Indonesia? Silakan Bang Haris. Baik, jawaban kami dari sini yaitu perjanjian pranikah adalah bagaimana kedua belah pihak melakukan kesepakatan sebelum pernikahan dilakukan. Dalam konteks pemisahan hak dan kewajiban antara pihak laki-laki dan perempuan dengan tujuan tidak terjadi permasalahan di dalam pernikahan di satu waktu. Kemudian yang kedua, apakah aset butik milik Dina bisa dianggap harta bersama dalam kasus ini? Baik, dalam konteks identifikasi masalah yang terjadi antara Raffi dan Dina dapat dilihat dari sudut pandang hukum. Maka Dina dapat dianggap memiliki hak atas harta Raffi atau bersama, sebab pada awalnya Raffi dan Dina tidak melakukan sistem perjanjian pranikah sehingga tidak ada satupun yang mampu mengikatnya secara hukum. Kemudian yang ketiga, mengapa banyak pasangan masih menganggap perjanjian pranikah tabu atau tanda ketidakpercayaan? Baik, ada 2 poin yang kami berikan di sini. Yang pertama, karena merasa bahwa perjanjian pranikah itu berakibat terjadinya egosentris satu dengan yang lain. Poin yang kedua, karena pada dasarnya pernikahan dianggap satu kesatuan antara kedua belah pihak yang melakukan pernikahan segala sesuatunya tanpa membeda-bedakan. Amin. Oke, kemudian kita lanjut yang keempat. Kapan waktu yang tepat untuk membuat perjanjian pranikah? Dan jika pasangan yang sudah menikah, apakah tetap bisa membuat perjanjian seperti ini menurut hukum?
Baik, jawaban yang keempat yang kami berikan di sini itu, waktu yang tepat membuat perjanjian pranikah minimal 2-3 bulan sebelum pernikahan. Tetapi jika baru dilakukan setelah berjalannya pernikahan, juga bisa menurut hukum yang berlaku. Namun dianjurkan sebelum pernikahan supaya tidak terjadi permasalahan di dalam rumah tangga. Kemudian yang terakhir, jika kamu di posisi Dina, apa langkah yang bisa kamu ambil untuk melindungi usahamu tanpa menyinggung pasangan? Yang kami lakukan di pertanyaan yang kelima yaitu melakukan perjanjian pasca nikah dengan 4 langkah yang kami berikan. Yang pertama yaitu lengkapi daftar keinginan bersama pasangan. Poin yang kedua, konsultasikan dengan advokat terkait perjanjian tersebut. Poin yang ketiga, libatkan notaris dalam hal pengesahan. Poin yang keempat yaitu bawa akte perjanjian pranikah ke KUA atau kantor pencatatan sipil. Dari kesimpulan yang kami berikan di sini yaitu perjanjian pranikah sangat penting, namun harus memperhatikan aspek psikologi masing-masing pihak. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Jalan-jalan ke kota Medan. Tidak lupa beli bolu berarti. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, secara pribadi bagi saya hal ini sangat penting karena nantinya saya ketika terjun dalam pelayanan saya tidak akan terlepas dari yang namanya jemaat yang hidup di dalam keluarga atau pernikahan. Maka ini akan menjadi tantangan bagi kita seorang pelayan menghadapi setiap permasalahan di dalam keluarga di jemaat kita. Ya terkhususnya membahas tentang perjanjian pranikah ini. Jadi menurut kami yang kita lakukan sekarang ini adalah baik supaya kita tidak tabu akan hukum, terkhususnya pemahaman kita saat ini menolong kita di dalam pelayanan. Materi terkait dengan perjanjian pernikahan ini memang sangat penting karena kita sama-sama tahu belakangan ini tren di dalam pernikahan itu banyak permasalahan, ya kan? Dan tidak ada pernikahan yang tidak punya masalah. Semua pernikahan pasti punya permasalahan. Dan ini juga mengajar kita untuk supaya kita juga peka dan belajar dari sudut pandang hukum. Karena saya sendiri pun juga di gereja saya pengajar dalam katekisasi pernikahan. Dan dari sudut pandang hukum juga ini jadi satu hal yang penting yang kita tekankan dalam sudut pandang Kristiani tentunya. Jadi melakukan kegiatan kami ini Tuhan. Tuhan terima kasih telah memberkati acara kami ini mulai dari awal sampai akhir ini Tuhan. Kita sangat antusias mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami hadirkan pada hari ini. Dengan Sekolah Tinggi Teologi Sumatera berakhir pada hari ini. Sekali kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan.